Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syari Arbayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Pulau Timur, Kabupaten Kota Baru. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Amalia Cahyarini. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Pulau Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amal. Apa kabarnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini ya, Bu ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi yang nanti tujuannya adalah untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait proses pembelajaran Ibu di kelas sebelum nanti saya memasuki kelas Ibu untuk mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu. Adapun nanti tujuan dari laksanakan supervisi ini adalah nanti untuk mengetahui, mengevaluasi, serta merefleksi proses pembelajaran Ibu di kelas, dan kita akan saling sharing agar nanti ada perbaikan dalam pembelajaran Ibu. Kemudian tujuan mengapa dilakukannya percakapan praobservasi ini sendiri adalah tadi Ibu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan pembelajaran di kelas, agar nanti Ibu bisa mempersiapkan segala hal terkait hal-hal pembelajaran yang perlu Ibu persiapkan, agar nanti bisa dilaksanakan pembelajaran itu dengan baik dan Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak murid Ibu. Pada saat saya masuk kelas, saya akan mengamati Ibu, saya akan mengobservasi Ibu. Nah, nanti setelah itu baru kita akan melaksanakan percakapan selanjutnya. Pada percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama adalah pada pembelajaran nanti di kelas, tujuan pembelajaran apa yang sebenarnya yang ingin Ibu capai? Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri saya ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian nanoteknologi berdasarkan hasil kajian literatur. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan pentingnya nanoteknologi berdasarkan hasil kajian literatur. Oke, baik. Dari pemaparan Ibu tadi, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah peserta didik nanti mampu mendeskripsikan nanoteknologi itu sendiri. Kemudian yang keduanya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pentingnya pentingnya nanoteknologi itu berdasarkan dari hasil studi literatur. Oke, jadi itu adalah tadi pemaparan Ibu tentang tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran tadi sudah kita dapatkan, sekarang kita beralih ke area pengembangan. Area pengembangan seperti apa yang ingin Ibu capai terhadap anak-anak murid Ibu atau peserta didik Ibu nanti di kelas? Untuk area pengembangan ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Oke. Untuk pengetahuan itu tentang bagaimana mereka mampu mendeskripsikan atau menjelaskan pengertian dan pentingnya nanoteknologi. Kemudian untuk keterampilan yang ingin dicapai, keterampilan mereka dalam menjelaskan, keterampilan mereka dalam berdiskusi, gitu. Oke, baik. Tadi berarti saya dapat menangkap dari pemaparan Ibu tentang area pengembangan yang ingin dicapai. Tadi yang pertama adalah pengetahuan, dia peserta didik mampu mendeskripsikan tentang nanoteknologi. Kemudian pada keterampilannya anak-anak mampu mendiskusikan, kemudian menjelaskan tentang pentingnya dari nanoteknologi. Baik, terima kasih Bu Amal. Baik, kait tadi itu adalah area pengembangan, berarti kan pasti ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran seperti apa yang nanti akan Ibu terapkan di kelas, baik itu strategi pembelajaran, model, metode pembelajaran itu seperti apa? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Kemudian untuk modelnya menggunakan cooperative learning, metodenya tanya jawab, diskusi. Untuk medianya ada slide PowerPoint yang isinya berupa gambar-gambar, kemudian ada LKPD,
kemudian ada video dan bahan bacaan. Oke. Jadi berdasarkan pemaparan Ibu tadi, pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti strateginya adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kemudian menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif. Baik, berarti tadi terkait dengan media. Media tadi bisa Ibu jelaskan lebih lanjut kalau media pembelajaran nanti seperti apa? Medianya saya bikin bervariasi, Bu, karena kan nanti tujuannya pembelajarannya berdiferensiasi. Ya. Jadi di sini saya memberikan gambar-gambar melalui slide PowerPoint, kemudian LKPD sendiri untuk lembar kerja siswanya, kemudian ada video dan ada bahan bacaan. Oke. Baik, tadi terkait dengan penggunaan media, berarti saya tangkap ini luar biasa. Berarti ada beberapa macam nih Bu ya pembelajaran berdiferensiasinya. Berarti tadi itu ada yang LKPD, kemudian slide PowerPoint yang ditampilkan oleh anak-anak, kemudian pakai media YouTube, kemudian terakhir pakai bahan bacaan ya Bu. Berarti di sana sudah terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi untuk diferensiasi konten nih sepertinya nih ya Bu ya. Kayak Ibu lebih mengarah ke sana ya. Baik, terima kasih. Sepertinya media pembelajaran di kelas ini sangat luar biasa menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi sangat bagus. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu, terakhir nih, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, kapan nih rencananya Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya nanti di kelas 10B, 10B. Untuk jadwalnya adalah di hari Senin jam 8.15. Jam 8.15 ya, baik. Berarti nanti insya Allah pembelajarannya di sana adalah dilaksanakan pada hari Senin, di kelas 10B, hari Senin jam 8.15 ya Bu ya. Baik, sesuai nanti pernyataan Ibu bahwa akan dilaksanakan hari Senin jam 8.15, saya akan memasuki kelas Ibu, akan melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu. Saya akan mengamati, kemudian melihat serta mencatat proses pembelajaran terkait dengan hal-hal yang penting, terutama hal-hal penting selama proses pembelajaran. Nanti kita akan melakukan refleksi atau umpan balik terkait proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi pada pelaksanaan percakapan pasca observasi kita selanjutnya nanti Bu ya. Pada saat pasca observasi insya Allah kita akan melaksanakan hasil refleksi dari umpan balik kita Bu ya. Baik, insya Allah bisa Bu. Terima kasih banyak Bu Amal waktunya. Semoga sukses nanti pembelajarannya. Demikian percakapan praobservasi saya dengan Ibu Amalia Cahyarini, guru kimia SMA Negeri 1 Klolo Timur. Nanti setelah ini saya akan melakukan observasi pada hari Senin. Kemudian setelah itu nanti akan melakukan pada percakapan selanjutnya akan melakukan pasca observasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita dimulai. Coba selesai. Kemudian saya mau mengecek gimana ini perasaan kalian? Oh tenang. Kan dari tadi malam hujan ya. Adakah yang merasa ngantuk masih merasa malas? Mana? Siapa mau menceritakan ini gimana perasaannya? Mau jadi lagi? Kayaknya tiap pertemuan yang menyampaikan perasaan. Coba yang lain, Mas Ariano, mana rasanya ini Ariano? Senyum-senyum bahagia? Ya. Ya. Ya kenapa? Merasa bahagia alasannya? Oh, ketemu teman. Oh, senang kenapa? Oh, karena bisa bersekolah. Berarti dari ini kan hujan-hujan ya, biar bisa bersekolah ya. Berarti semangat belajarnya tinggi, kelas lebih bagus. Oke, kamu nih
Kemudian silakan dilihat di sekelilingnya, kira-kira ada nggak masih sampah? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada berarti bersih ya tasnya. Ini berarti yang tiket di dalam tugas. Ya, ada lagi ya. Dapat yang pertama. Kita mulai pakai satu. Kemudian yang kedua. Kali ini boleh pakai dua. Kemudian saling membantu dengan temannya. Saling membantu sama teman. Kemudian yang keempat, jangan ngomong jangan ngomong sendiri. Ya. Jadi yang bilang ini intinya adalah Imron dan Bapak jangan video ini ikhlas. Benar? Nah, bisa jawab benar berarti sudah tahu dong. Kenapa nggak maju? Halo. Halo. Iya. Sampai tahun 2024 masih maju. Oke. Kemudian hari ini kita belajar materi baru mengenai nanoteknologi. Nah, tujuan pembelajaran kita ini yang pertama, peserta didik atau kalian nih dapat menjelaskan pengertian nanoteknologi itu apa. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat menjelaskan pentingnya nanoteknologi. Jadi pengertian nanoteknologi apa, pentingnya nanoteknologi apa, kita pelajari. Nah, sebelum kita belajar, saya ada sedikit permainan. Sedikit main sebentar. Silakan kalian berpasangan. Pasangan berarti berdua. Materi kita bermain dulu ya. Nah, silakan kalian berpasangan berdua-dua, berdiri boleh? Gak usah malu-malu. Boleh berhadapan? Itu novel agak maju, di situ sempit. Kan siapa mau jadi ganjil, siapa mau jadi genap, sudah? Sudah. Kemudian nanti saya sebutkan angka. Misalnya 5. 5 ganjil apa genap? Ganjil berarti yang ganjil menangkap tangan yang genap. Jadi tangannya posisinya harus seperti ini, seperti orang mau bersalaman tapi tidak bersentuhan. Paham nggak? Sekarang posisi tangannya seperti ini, seperti orang bersalaman tapi tidak bersentuhan. Jika saya menyebutkan angka 5, berarti itu ganjil apa genap? Ganjil. Berarti ganjil mencoba menangkap tangan genap. Genap tangannya boleh? Menghindar. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Paham. Kita mulai ya, tapi kita latihan dulu. Sudah? Berpasangan, posisi tangannya siap? Kalau genap, berarti kalau saya sampaikan angka 2, nah itu ganjil apa genap? Berarti yang genap yang menangkap tangan yang ganjil. Sudah ya? Sekarang kita coba dengarkan. 9. Ulang. Ada yang tidak konsentrasi, dengarkan saya. Ayo tenang dulu, dengarkan saya, dengarkan. Kita mulai ya. 6. Sudah sekarang. Tadi kan masih, ayo tenang. Tadi kan masih uji coba. Nah sekarang beneran. Sekarang yang benarnya ya. Nanti yang berapa kali tangannya bisa tertangkap itu dikasih hukuman. Oke? Ayo tenang dulu. Kita mulai ya. 7. Posisi siap. Tangannya posisi siap. Sudah? 2. Sudah? 1 kali lagi, kesempatan terakhir. Sudah? Siap, posisi siap. Posisi siap. 101. Salah tadi yang tangannya ketangkap. Oh, seri. Oke. Siapa? Ada yang tangannya ketangkap? Ada siapa? Maju dulu. Enggak mau.
Garuda Pancasila, ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk, tepuk tangan dulu buat temannya. Kira-kira apa ya hikmah di balik permainan ini tadi? Ada nggak yang bisa? Oh, fokus. Kemudian ada lagi? Kecepatan. Kemudian ada lagi? Apa ya kira-kira pesannya di balik permainan ini tadi? Konsentrasi, fokus, sama. Ada yang lain? Tadi kan sebelum megang tangan temannya kan harus berpikir ya. Berarti berpikir sebelum bertindak. Jadi kita sebelum melakukan segala sesuatu itu kita harus berpikir matang-matang dulu kira-kira efeknya apa sih dari yang akan kita lakukan ini, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke materi. Nah, hari ini akan kita pelajari pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kalian mendengar istilah nano? Oh, pernah. Nanomaterial, nanoteknologi? Sudah? Sudah. Oke. Apa yang dimaksud nanoteknologi? Mungkin ada yang sudah belajar atau yang sudah tahu? Ada? Belum? Oh, ada. Apa tuh? Siapa nih yang ada, yang bilang ada? Siapa? Berarti sudah belajar kan? Teknologi adalah ilmu yang mempelajari dan merekayasa materi pada skala 1 hingga 100 mm. Oh. Menjadi fenomena unik dan sifat baru. Oke. Berarti sudah belajar nih. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, apakah pernah menemukan aplikasi dari nanoteknologi? Pernah. Oh, pernah. Apa tuh? Satu aja aplikasi nanoteknologi. Oh, baterai berteknologi nano. Oke, itu salah satunya ya. Yang lainnya sambil kita pelajari. Nah, sekarang kita coba menonton video ini. Ini perkenalan singkat mengenai nanoteknologi. Aduh. Ini boleh sambil dicatat. Kira-kira apa yang kamu dapat dari video ini? Kostum Iron Man dari masa-masa itu dia makin canggih. Ini adalah komputer yang pertama kali ditemukan. Itu besarnya segini. Nah, awal-awal komputer tuh kayak gini bentuknya. Nah, sekarang sudah bisa dalam wujud smartphone atau handphone. Dulunya kayak gini nih, komputer tuh komponennya besar. Dan terus mengajar sampai ditemukan teknologi semiconductor yang membuat transistor ukurannya bisa kecil dan jarang gerak manusia. Sehingga chip dalam smartphone kalian yang ukurannya dalam besar dari jauh bisa berisi dengan transistor. Beberapa penelitian di tahun 1995 sudah menamakan bahwa ukuran transistor dan prosesor akan terus mengecil 2 kali setiap tahun. Lama ini kemudian dikenal dengan hukum Moore dan lama ini terbukti. Hari ini ukuran transistor sudah mencapai 5 nanometer, hampir sekecil DNA manusia. DNA manusia diameternya 2 nanometer. Seperti yang ada dalam chip A14. Yang itu tadi kira-kira
Ada nggak yang bisa menyimpulkan dulu? Kira-kira apa sih nanoteknologi? Berdasarkan tadi, kan tadi disebutkan kostum Iron Man itu pertamanya dia pakai koper, jadi kopernya dibawa kemana-mana. Efektif nggak kira-kira kalau kayak gitu dia mau berubah jadi Iron Man? Enggak. Kemudian dia ganti di film selanjutnya, teknologinya pakaiannya langsung mengambil dari jarak jauh, dipanggil, langsung terpasang. Nah yang terakhir di film Infinity War tadi, tinggal ada tombol yang ada di sini, dipencet, langsung jadi pakaiannya. Nah itu kan berarti apa tuh? Speknya. Kenapa? Speknya kenapa? Lebih apa kira-kira dari yang awalnya nih pakai koper dibawa kemana-mana, kemudian teknologi berikutnya pakaiannya harus dipanggil, kemudian yang ketiga tinggal pakai lambang yang ada di tengah dadanya tadi dipencet kemudian jadi berpakaian Iron Man. Nah itu kira-kira apa teknologinya? Itu kemudian contoh yang kedua, komputer dulu. Tadi melihat kok komputer pertama kali ditemukan namanya ENIAC, itu dia butuh satu ruangan kayak gini. Kemudian berkembang sampai komputer yang ada di HP-mu sekarang. Nah itu kira-kira perubahan apa nih yang terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Kira-kira apa? Teknologi itu makin gimana? Canggih, terus lebih simpel, terus dari segi ukuran gimana? Semakin kecil. Jadi yang namanya perangkat itu dia semakin lama semakin mengecil, sama dengan kostum Iron Man tadi semakin canggih. Jadi teknologinya juga semakin mengecil loh, otomatis. Karena yang awalnya pakai koper itu kecil apa besar kira-kira? Besar, sampai yang dia cuma menekan tombol itu aja udah jadi bajunya. Berarti teknologinya dia semakin mengecil kan. Nah, semakin mengecil itu sekarang disebut sebagai nanoteknologi, nanoteknologi. Itu jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang nano. Nanti kalian bikin kelompok ya, kita berdiskusi. Nah, nanti silakan dibahas kira-kira kenapa sih pengembangan nanoteknologi itu sekarang saat ini semakin populer. Kemudian kira-kira apa perbedaan antara nanosains, nanomaterial sama nanoteknologi. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Minggu lalu kan kita sudah nih membentuk kelompok berdasarkan apa ya? Hobi, ingin apa? Hobi kalian berdasarkan hobi. Ada yang apa kemarin? Menari, kemudian menyanyi, menggambar, baca puisi, bermain game, baca buku. Oke, nah sekarang silakan kalian berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah kita bikin kemarin. Udah, yuk. Boleh diangkat, jangan ditarik-tarik, supaya enggak berisik. Beret, berkelompok melingkar. Ariano, kelompoknya mana? Salim, Rio Andi Saputra, Rifki Irwansyah, Raditya Fata, sama Joni Rahmat. Kemudian membaca buku Tri Rahmayanti, Mukarramah, Desiana, Siti Jumaiyah, sama Siti Aisyah. Bermain game Syahrianor, Ramadan, Rianto, Iqbal, sama Fuji Arya. Kemudian menggambar Windu, Maulidia Putri, Muhammad Ilham, Naufal, sama Yuda Maulana. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan kalian buka di Google Classroom. Itu sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Nah, tugasnya apa? Silakan kalian baca dulu materinya. Di situ ada materi tentang nanoteknologi. Itu ada 2 jenis, ada teks sama ada video. Nah, itu kalian tonton dulu. Kemudian kalian jawab pertanyaan di bagian tugas. Jawabannya sesuai kreativitas kalian masing-masing. Saya mau bikin poster, kemudian mau bikin PowerPoint, mau bikin audio, atau mau bikin infografis. Apa terserah kelompok kalian masing-masing. Nah, itu ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Nah, 5 pertanyaan itu boleh ditulis tugasnya dalam bentuk salah satu ya, poster, infografis, PowerPoint, atau audio, boleh bebas. Nah, sekarang berapa nih kira-kira waktu untuk mengerjakan? 5 menit? 15 menit? 15 ya? Oke, oh 10? 10 menit ya, cukup ya? Oh, nggak cukup? 15? 15 oke? Oke, 15. Silakan dimulai. Semua wajib mengerjakan, jangan ada yang mainan sendiri. Mana lihat? Oh, kelompok. Masuk nggak ke grup? Grupnya kah? Buka bang grup WA tuh. Oh, udah ada di situ. Di grup WA 10. 10 P mana? Dunia.
Timnya 10 buka. Main. Bajunya tutup. Ini nih kodenya ini. Kodenya nih. IZ apa tuh kecil banget. Baca kan? IZ apa tuh? Sabar ini. Belum. Nanti dipresentasikan kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti sudah selesai. Ini orang tugasnya membuat boleh poster, boleh PowerPoint, boleh infografis. Terserah sesuai kelompok, boleh menjelaskan pakai suara tentang pertanyaan yang ada di Google Classroom. Pertanyaannya mana? Mana HP-nya? Ya, ada 5 pertanyaan di situ. Om menjelaskan pakai suara boleh juga. Mana HP-nya? Kesulitan dibantulah. Ingat, jangan membuka aplikasi selain tugas. Keduanya nomor 5 ya. Oke. Udah siapa nih? Gak bisa janji manis. Oh, sudah siapkan? Berarti presentasi. Sudah? Sudah? Ada yang mau presentasi? Kelompok menari? Oh, kelompok. Siapa menari dulu kah? Oh, menari dulu. Oke. Silakan. Berhubung listriknya mati, berarti bacakan aja. Oh, boleh dijelaskan apa dulu yang dibikin tugasnya? Tugasnya dibuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk poster. Oh, poster. Oke. Aku duluan kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kami. Apakah arti kata nano? Kata nano berasal dari bahasa Yunani yang artinya kecil atau kerdil. 2. Jelaskan pengertian nanosains, nanomateria, nanopartika, dan nanoteknologi. Nanosains merupakan ilmu di mana manusia berusaha untuk mempelajari berbagai gejala alam yang berukuran nanometer. Nanometria dapat didefinisikan sebagai bahan yang memiliki minimal 1 dimensi eksternal berukuran 1 sampai 100 nm. Nanopartika didefinisikan sebagai partikulat yang terdispersi atau partikel padatan dengan ukuran partikel berkisar 10 sampai 100 nm. Nanoteknologi adalah ilmu yang mempelajari dan merekayasa materi pada skala 1 hingga 100 nm di mana terjadi fenomena unik dan sifat baru. Apakah kalian dapat menemukan contoh nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari? 1. Pakaian. Ketika digunakan dalam tekstil, nanopartikel silika dapat membantu membuat kain yang menolak air dan cairan lainnya. Silika dapat ditambahkan ke kain, baik dengan dimasukkan ke dalam tenunan kain atau disemprotkan ke permukaan kain untuk membuat lapisan tahan air atau tahan noda. Jadi, jika kalian pernah memperhatikan bagaimana cairan membentuk manik-manik kecil pada pakaian tahan air, itu terjadi berkat nanoteknologi. 2. Perabotan. Dengan cara yang sama, pakaian dapat dibuat tahan air dan tahan noda melalui nanoteknologi. Demikian juga, furnitur berlapis kain, nanoteknologi juga membantu membuat furnitur agar tidak mudah terbakar dengan melapisi busa yang diunuk. Kata nano berasal dari bahasa Yunani yang artinya kecil atau kerdil. Ukurannya adalah 1/1000 juta atau 1/semiliar. Jika panjang Pulau Jawa dianggap 1 meter, maka diameter sebuah kelereng kira-kira sama dengan 10 nanometer.
Itu untuk meningkatkan kualitas dalam berbagai bidang seperti bidang pangan, bidang farmasi atau perkembangan nanomaterial dan nano di alam dan nanomagnetik. Udah. Tadi dalam bentuk apa tugasnya? PPT. Oh, PowerPoint. Oke. Dah, boleh diakhiri. Belajar bukan hanya tentang mendapatkan nilai, tetapi tentang memperoleh pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang berguna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Panjang banget. Boleh beri tepuk tangan? Apa? Kecil atau? Kerdil. Kalau 1 meter tuh, 1 nanometer tuh berapa? 1 meter tuh berapa nanometer? 1000? 1 meter tuh sama dengan berapa nanometer? Atau 1 nanometer tuh berapa meter? Nah, semeter dibagi berapa? Dibagi berapa yo? Setengah dibagi 1 miliar. Jadi 1 nanometer itu 1 meter nih dibagi 1 miliar. Jadi ukuran 1 nanometer itu 10 pangkat minus 9 meter. 0,0009 sampai semiliar. Ibaratkan 1 meter itu Pulau Jawa itu dari ujung ke ujung dia ibaratkan 1 meter. 10 nanometer itu ibaratnya kelereng. Jadi 1 kelereng kecil itu ibaratnya 10 nanometer. Bisa nggak membayangkan kira-kira? Jadi Pulau Jawa dari ujung ke ujung itu anggapannya 1 meter. 10 nanometer itu hanya seukuran kelereng. Berarti kecil banget kan? Kira-kira apa sih pentingnya kita belajar itu? Dalam kehidupan sehari-hari. Apa pentingnya? Dalam bidang apa ya? Kalau cewek-cewek kecantikan. Apa tuh? Oh, sunscreen. Oke. Kira-kira apa fungsinya kita pakai sunscreen dengan teknologi nano? Terlindung dari paparan sinar matahari. Kenapa kok harus pakai teknologi nano? Kira-kira semakin kecil teknologinya, kalau kita pakai gimana? Lebih bagus, terus lebih mengcover ya ibaratnya. Semakin kecil teknologinya, otomatis semakin tercover kan muka kita ini dengan sunscreen, ibaratnya seperti itu. Jadi dia bisa menangkal sinar UV yang disebabkan oleh matahari. Pemakaian sunscreen itu yang pertama fungsinya apa? Selain supaya tidak hitam muka kita, yang kedua adalah terhindar dari penyakit kanker kulit. Tuh, jadi harus rutin pakai sunscreen. Ini bukan iklan loh ya, tapi pengetahuan. Seperti itu. Kemudian dari apa yang dipaparkan teman kalian tadi, kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan? Kira-kira pembelajaran kita ini, oke, Noval. Silakan. Memungkinkan pengembangan bahan dengan sifat unik yang digunakan berbagai aplikasi mulai dari kesehatan hingga teknologi. Oke. Boleh beri tepuk tangan. Dan untuk lebih mengetahui, lebih mendalami kira-kira pemahaman kalian terhadap nanoteknologi, silakan kalian kerjakan kuis yang ada di Classroom. Ini linknya saya share dulu. Pakai kuisis ya. Di Classroom, silakan diklik di asesmen sumatif itu. Ada? Kemudian tadi yang sudah selesai, tugasnya boleh dikumpulkan di Classroom juga. Yang bagian tugas nano. Linknya sudah ya, ada di Classroom. Buka. 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan prediksi saya mengenai materi pada hari ini. Yang pertama, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Saya dapat pengetahuan baru mengenai materi pada hari ini yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi ini? Perasaan saya selama belajar adalah saya merasa senang mendapatkan ilmu dan rasa ingin aku lebih banyak atau lebih mendalam mengenai materi tersebut. Yang ketiga, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Di sini saya sedikit kesulitan memahami materinya karena terlalu banyak. Namun untuk menghadapi
Nah, untuk refleksi boleh diisi ya di situ. Kemudian untuk minggu depan atau teman selanjutnya minggu depan kita libur ya. Nanti waktu puasa, insya Allah kita akan belajar mengenai suatu akhir. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. HP. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Amal? Terima kasih Bu Amal sudah bersedia. Pada hari ini kita melaksanakan tadi sebelumnya kita melaksanakan praobservasi ya Bu ya, sebelum melakukan observasi kelas. Nah, hari ini tadi sesuai dengan janji Bu Amal kita mengadakan kegiatan observasi kelas. Nah, setelah kegiatan observasi kelas ini ada beberapa hal, setelahnya kita akan melakukan review atau percakapan pasca observasi kelas terkait dari pembelajaran yang Ibu Amal laksanakan. Baik Ibu, tadi setelah saya mengamati materi pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas, saya lihat tadi bahwa beberapa hal yang memang pada saat observasi kelas seperti Ibu ingin tujuan pembelajaran Ibu adalah tentang nanoteknologi ya Bu ya. Saya lihat Ibu sudah mulai menyampaikan tujuan pembelajarannya pada kegiatan ini, kemudian Ibu mempersiapkan siswa dengan pertama mengabsen, kemudian berdoa, kemudian Ibu mengecek kepedulian lingkungan anak terhadap lingkungan sekitar dengan mengecek sampah, seperti itu. Kemudian saya lihat juga Ibu ada memotivasi kepada siswa tentang pembelajaran hari ini, dan tadi menanyakan emosi anak-anak. Saya rasa untuk keteraturan untuk mengatur kelas dulu, mengatur kesiapan kelas, saya rasa sebisanya sudah mulai muncul ya Bu ya. Baik Ibu Amal, pada kegiatan ini pun saya lihat bahwa Ibu Amal sudah memberikan pertanyaan romantis, kemudian menampilkan video-video, kemudian berusaha mengatur kelas Ibu dengan baik, kemudian ada kesepakatan kelasnya, kemudian pada saat diskusi Ibu telah menjelaskan tujuan-tujuan dari pembagian kelompok, tetapi ada beberapa hal mungkin nanti yang saya garis bawahi sedikit Ibu Amal ya. Baik, Ibu Amal, perasaan Ibu Amal setelah melakukan pembelajaran ini seperti apa? Kalau saya boleh tahu. Rasanya oke, soalnya akhirnya sudah terlaksana seperti itu. Meskipun sebenarnya sering pertemuan-pertemuan sebelumnya pun beberapa pembelajarannya seperti itu kan sebenarnya sudah biasa kayak gitu ya Bu. Tapi kan ini karena ada observasi, jadi ya pasti kan ada rasa-rasa kayak deg-degan kayak gitu ya. Karena sudah ya alhamdulillah. Ibu Amal, dari pembelajaran yang Ibu Amal laksanakan, apakah ada yang harus Ibu Amal, kalau Ibu Amal refleksi sendiri, apa sih yang kekurangan dan kelebihan dari Ibu Amal? Kalau kekurangannya, karena saya baru menggunakan diferensiasinya produk Ibu, sementara yang konten sama prosesnya belum seperti itu. Kemudian karena penggunaan HP itu sebenarnya Bu, kayaknya agak susah sih mengontrol anak-anak tuh, karena kan banyak ya Bu orangnya. Jadi kalau misalnya dilihat satu-satu tuh, ya lumayan susah kayak gitu mengontrol mereka tuh apa yang dibuka kayak gitu sebenarnya. Tapi ya beberapa kelompok sih tadi sebenarnya banyak juga yang memang mengerjakan seperti itu, tapi ada satu dua tuh yang memang membuka yang lain-lain. Nah itu tuh sebenarnya mengontrolnya seperti apa itu saya yang belum maksimal gitu dan rasanya. Kalau saya tadi melihat dalam pembelajaran Bu Amal, kalau pada diferensiasi produknya tadi kan udah berarti ke produk ya. Terus kalau konten kata Ibu menurut saya itu sudah ya Bu ya tadi karena pernah menampilkan video aja udah mulai ada diferensiasi kontennya, itu berarti kan menampilkan untuk gaya visual, gaya anak-anak yang audio ataupun kinestetik itu udah menampilkan video, udah tampilan diferensiasi konten sebenarnya berbeda ya Bu ya. Kemudian anak-anak disuruh membaca juga kan, kalau nggak salah tadi Ibu Amal membaca di artikelnya, dan itu kan udah arti visual, artinya diferensiasi konten menurut saya sudah muncul. Kalau menurut saya itu lah begitu ya Bu ya. Kemudian kalau produk tadi mungkin dari hasil kerjaan ada PPK, ada Canva yang saya lihat dari misalnya pembelajarannya yang sudah mulai bagus. Kemudian ini Bu Amal, pada bagian pembagian kelompok tadi saya mau tanya nih, pada bagian pembagian kelompok tadi itu seperti apa? Apakah Ibu Amal menyampaikan kepada siswa untuk membagi kelompok, tapi ada sedikit kekurangan yang saya lihat, tetapi menurut saya sangat bagus karena anak-anak tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Misalnya saya bekerja sebagai ini, saya bekerja sebagai ini. Menurut saya sebaiknya ada pembagian tugas agar anak-anak bekerja, mungkin itu juga salah satu siasat agar anak-anak tidak menggunakan HP tidak sesuai dengan koridornya istilahnya gitu. Jadi kalau anak-anak kita bagi, kamu adalah bagian ini, kamu adalah bagian ini, kamu adalah mungkin akan lebih mengurangi ya Bu ya, karena memang kita nggak bisa dari 30 anak kita mengawasi semuanya, jadi kita benar-benar tidak bisa. Baik Bu Amal, kalau pada bagian asesmen itu, nah saya tanya, pada bagian asesmen di pembelajaran, bagaimana cara Bu Amal menilai asesmen pada pembelajaran Bu Amal itu yang pada pembelajaran yang bukan yang setelahnya? Kalau pada pembelajaran itu saya lihat dari keaktifannya waktu dia belajar dalam saya lihat tadi Bu Amal mengandai ini, terus
terus kemudian dari ini Bu, waktu dia presentasi itu yang saya lihat. Apakah ada rubrik atau ada ketentuan yang Ibu Amal buat pada saat pembelajaran tersebut, Bang? Ada. Untuk rubriknya ini, jadi ada profil belajar Pancasilanya juga sih Bu. Jadi Bu Amal lihat dari sini berarti kalau memang masuk ke dalam sana mereka masuk ke ini aspeknya presentasi sama diskusi. Jadi dari sana kita bisa ada nggak perlu catatan-catatan yang catatan kecil yang Bu Amal buat pada saat pembelajaran, mungkin sebagai catatan kecil Bu Amal punya catatan kecil seperti apa? Itu tadi cuma siapa aktif, jadi Bu yang tanya itu pun di sini ada nggak pengaruhnya menurut Bu Amal pada saat nanti Ibu melakukan asesmen pembelajaran nanti dengan catatan kecil Bu Amal? Kalau saya kan misalnya dia memang orangnya lebih aktif itu poinnya kan itu juga bukan yang biasa gitu. Baik Bu Amal, menurut Bu Amal nih, kalau Bu Amal nanti merancang pembelajaran berdiferensiasi yang terkait pada siswa itu bisa seperti apa lagi Ibu Amal ini? Saya ingin mencoba diferensiasi yang lain sih Bu, kan tadi cuma terbatas itu. Saya produk, tapi penelitian kan ada konten, itu berarti proses lagi yang ingin saya kembangkan. Menurut saya kalau sudah di konten udah ada bermuncul tadi karena Ibu Amal sudah menampilkan video, kemudian anak-anak juga membaca narasi, itu sudah berdiferensiasi ya Bu ya, karena udah menampilkan materi dengan gaya belajar anak yang auditori sama yang visual. Nah walaupun di estetik mungkin bisa dengan tersebut bisa dengan presentasi itu mungkin mereka bisa presentasi karena mereka bergerak. Karena mungkin karena tidak ada praktek, caranya ada praktek mungkin bisa disebut sebagai ada tablet estetiknya Bu ya. Nah baik. Bu Amal, tadi presentasi mungkin ya, pada saat presentasi catatan saya bahwa masih ada memang anak-anak yang siswa fokus, anak-anak yang fokus dengan kegiatan masing-masing karena mungkin kurang greget istilahnya teman-teman yang berada di sana. Ini memang menurut Bu Amal, bagaimana Bu Amal menilai kemampuan anak-anak Bu Amal sendiri di kelas saat pembelajaran? Kalau saya menilai, apalagi waktu presentasi, anak-anak itu sebenarnya masih terpaku pada HP Bu ya. Nah kalau presentasi itu kan baiknya HP itu tidak dibaca terus seperti itu. Seharusnya memang memahami materinya seperti apa, kemudian menjelaskan ke audiensnya itu juga harus lebih atraktif seperti itu. Menurut Bu Amal, ada nggak trik menurut Bu Amal yang pengen Ibu Amal terapkan nanti kalau supaya anak-anak itu lebih seperti yang diinginkan oleh Bu Amal? Sebenarnya ingin sih Bu, ada kayak misalnya harus tidak boleh pakai HP atau tidak boleh membaca kayak gitu, tapi takutnya anak-anak tuh protes kayak gitu, kok susah kayak ya, maksudnya pelajaran kimia nih, kenapa kok harus kita tuh menghafal materinya, kenapa nggak boleh membaca gitu. Nanti kalau dibandingkan sama kelompok lain takutnya dianggap saya itu susah, menyusahkan seperti itu. Nah itu tapi sebenarnya ada Bu keinginan supaya anak-anak tuh bisa berlatih untuk percakapan itu lebih bagus ya rasanya. Kalau misalnya materi dibikin sedikit mungkin bisa Bu ya, anak-anak karakter belajar mungkin bisa dibuat seperti kalau buku mereka kan kita nggak mesti harus yang menghabiskan materi enggak, tapi yang penting anak itu memahami dari literasi yang muncul seperti itu ya Bu, yang mungkin seperti itu mungkin saya pikir. Baik, Bu Amal, menurut Bu Amal nih, saya tadi melihat juga bahwa dalam pembelajaran tersebut anak-anak memang sudah mulai aktif, mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kemudian beberapa yang tujuan dari Bu Amal sendiri pada RTP Bu Amal adalah ada bagian pembelajarannya, itu saya lihat pada bagian pertama Bu Amal memunculkan kesiapan belajarnya, kemudian pada kegiatan inti Bu Amal melakukan diskusi, kemudian pada kesimpulan anak-anak dan diminta untuk memberikan kesimpulan. Menurut saya itu sudah sangat bagus karena sudah bagus karena sudah memunculkan semua yang keterampilan kelas Bu ya, sudah terkelola dengan baik, kemudian menampilkan pembelajaran secara berdiferensiasi pun sudah terkelola dengan baik. Mungkin di budaya positifnya, nah di budaya positifnya itu mungkin masih agak PR sedikit ya Bu Amal ya, karena susah nih Bu untuk membuat anak-anak, kita nggak bisa kontrol kata Bu Amal dari handphone tadi yang kita harus menggunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik Bu Amal, poin terakhir menurut Bu Amal rencana tindak lanjut yang ingin Bu Amal laksanakan setelah ini apa Bu Amal? Kemungkinan sih itu tadi Bu ya, pengen mencoba nih pembelajaran diferensiasi dengan yang metode yang lain tadi. Itu kemudian mungkin bisa saya terapkan yang kata Ibu tadi bahwa materinya mungkin dipersingkat sehingga anak-anak waktu presentasi itu tidak cuma membaca tapi memang memahami apa yang dibacakannya. Ada lagi Bu Amal? Sementara itu. Baik, terima kasih Bu Amal. Saya berharap bahwa pembelajaran yang kita laksanakan baik diawasi atau tidak tetap berjalan seperti ini, dan kemudian pembelajaran berdiferensiasi kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak murid kita yang berpihak pada murid kita
semangat, tetap semangat Bu Amal. Semoga dengan pembelajaran kita yang terus berkembang sesuai dengan zaman akan memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik untuk para anak kita sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, Bu Amal, terima kasih. Sekian untuk percakapan pas observasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.